Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani fi darain amin. Qisasun utawi iki iku cerita tabi tatbikiyatun kang nyocoki. Qala dawu sapa mujahid kuntu ana sapa ingsun iku inda Abdillahi ing dalem sandinge Abdullah ibni Umar, sandinge Abdullah bin Umar. Wa gulamun lan pono kawan lahu kedue Abdullah yaslaku kang ngelulangi sapa gulam syatan ing wedus. Faqala mangka dawu sapa Abdullah lahu maring gulam, ya gulamu he gulam ida salakhta tatkala wis rampung ngelulangi sapa sira Pabda mangka ngawitana sapa sira bijarina kelawan tangga kita al yahudi kang bangsa Yahudi hatta qala sehingga dawuh sapa Abdullah dzalika ing mengkonon dawuh miraron hale bulak balik, miraron hale bulak balik. Pakultu mangka ngucap sapa ingsun lahu maring Ibnu Umar, kam hale piro takulu dawu sapa panjenengan hadza ing iki dawu. Pakola mangka dawu sapa sapa Abdullah, inna Rasulullahi satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lam yazal ora liren-liren sapa Rasulullah yusina wasiat sapa Rasul ing kita ing ingsun bil jari kelawan tangga hatta khosyina sehingga wedi sapa ingsun annahu ing satune jar iku sayuwarrisuhu bakal maris sapa jar ing wasiat. Diceritakan dalam satu kisah ada seseorang yang bernama Mujahid. Siapa namanya? Kuntu inda Abdillah, kata Mujahid, saya bersama Abdullah bin Umar. Saya bersama Abdullah bin Umar.
wa gulamun lahu yaslahu satan. Abdullah bin Umar mempunyai pembantu. Mempunyai siapa? Pembantu. Khodam. Khodam itu lagi nguliti kambing, nyisit. Ketika si gulam lagi nyisit kulit kambing, lagi ngupas kulit kambing, Abdullah bin Umar dawuh kepada si khodam tadi, ya gulam, idza salahta fabda bijarina al-yahudi. Ketika engkau telah menyisiti kulit kambing, ya, telah apa? Telah menyisit kulit kambing. Pabda bijarina al-yahudi, maka dahulukanlah orang Yahudi, dalam arti yang paling pertama dikasih itu adalah orang Yahudi. Abdullah bin Umar menyembelih kambing, yang menyembelih kambingnya, yang ngurusinya yaitu pembantunya. Ketika pembantunya lagi nguliti kulit kambing, nuju nyisit kambing, maka Abdullah bin Umar bilang kepada khodam, ingat ya gulam, ketika engkau telah selesai menguliti kambing, yang pertama kamu ingat itu adalah tetangga Yahudi. Hatta qala dalika miraron, sehingga bicaranya dawuhnya Abdullah bin Umar itu berulang-ulang. Faqultu lahu kam taqulu hadza, kata gulam tadi, udah berapa kali engkau bilang, mengingatkan supaya yang didahulukan dikasih itu tetangga. Mending kalau tetangganya orang Islam, tetangganya juga orang Yahudi. Apa dawuhan Abdullah bin Umar? Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, inna litaukin, untuk mengukuhkan, lihinna anna litaukini. Nah, maknanya setuhune lamun cek bahasa Sundana, saknyana lamun cek bahasa Indonesianya sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah selalu berwasiat kepadaku, tolong tangga, tolong tangga, tolong tangga. Tolong tetangga, maksudnya berbuat baik dengan tetangga. Hatta khosina, sehingga khawatir kaula, anahu sanyana eta sijar, sayuwarisuhu, bakal ngawaris eta sijar karena wasiat. Maka berulang-ulang Abdullah bin Umar wasiat kepada pembantunya, tolong tangga. Makanya kita juga harus apa? Harus baik dengan tetangga, sekalipun tetangga itu orang Yahudi. Kalau seandainya orang Yahudi tidak berbuat macam-macam ke kita, ya kita harus baik. Kan kafir juga kan, ada kafir harbi, kafir yang bangsamu musuh. Ada kafir dimi. Ya.
Kalau kafirnya kafir tidak memusuhi kita, kita tidak boleh memusuhi kafir. Kita punya tetangga orang Yahudi tidak memusuhi kita. Makanya kita tidak boleh memusuhi orang Yahudi tadi, apalagi mencelakakan. Itu orang Yahudi, apalagi orang Muslim. Sedangkan orang Muslim itu adalah saudara. Al-Muslim, akhul Muslim. Saudaranya orang Muslim, ya Muslim. Makanya harus baik. Tetangga itu jaraknya arba'ina baitan, 30-40 rumah. Itu namanya tetangga. Kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40 rumah. Itu tetangga. Itu namanya tetangga. Maka ketika kita memiliki dan mempunyai suatu apapun, yang harus pertama diingat adalah tangga. Lain tangga taraje, tetangga. Harus berbuat baik. Makanya Rasulullah memberikan contoh ketika memasakkan, memperbanyak apanya? Airnya dibagikan. Makanya kamu harus berbuat apa? Baik. Berbuat baik dengan tetangga. Tidak boleh bermusuhan dan tidak boleh memusuhi. Tetangganya memusuhin kepada kita, kita jangan memusuhin, jangan balik memusuhin, biarin saja. Kita harus sabar ketika kita dimusuhin, ketika kita tidak dibaikin sama tetangga. Tapi tugasnya kita itu berbuat baik, bukan apa? Bukan membalas kejelekan. Ketika kita membalas kejelekan, ya kita bukan termasuk orang baik berarti. Ya, makanya harus apa? Harus berbuat baik kepada tetangga, sekalipun tetangga itu orang Yahudi. Seandainya orang Yahudi atau orang kafir tadi tidak memusuhi kita, paham kan? Dah, itu aja. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan pemahaman, Allah berikan kita akhlak yang baik, yang mulia. Karena kita hidup itu ingin mulia. Awas nolong, kamu jangan ingin hidup dimuliakan. Jelek itu kalau kita ingin hidup dimuliakan. Kita hidup ingin dihormati. Gak boleh. Yang punya keinginan itu kita harus memuliakan, kita harus menghormati. Maka tugas kita memuliakan orang lain. Tugas kita memuliakan orang tua. Tugas kita memuliakan tetangga, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati tetangga. Jangan kita tidak punya hormat, tidak suka hormat, tidak suka memuliakan, tidak suka mengagungkan, kita inginnya diagung-agung. Kalau salaman, saya santri, tangannya cium. Nih cium, gak boleh. Justru kita yang harus menghormati. Rasulullah juga kan ketika apa? Ketika melihat anak kecil bersalaman loh, mengucapkan salam. Dan salamnya itu tidak kita, yang harus di tangan saya dicium oleh kamu karena kamu anak kecil, tidak. Justru dicium itu tangan anak kecil. Ya, ciuman itu macam-macam, ada 3 ciuman loh. Ciuman penghormatan, cepika, cepiki, gimana? Cepika, cepiki, cium kanan, cium kiri. Itu. Ada juga cium sayang. Cium apa? Cium sayang. Kamu datang mamahnya, uminya, mama, aku cium dong. Cium, dicium baik, ngok, dicium. Naona, taarna, kumpumi dicium. Uminya dicium deh naona, tarangna. Jadi lamun cepika-cepiki mah berarti ciuman naon? Ciuman kasih sayang si teman dengan teman. Lamun ciuman orang tua ke anaknya keningnya. Lamun ciuman anak kabogohna berarti eta mah doraka nu kitu mah teu beunang.
Eta mah ciuman naon? Lambe jeung lambe na eta mah jang suami istri gitu nya. Kangge suami istri. Awas jangan coba-coba kamu. Enggak boleh. Santri berpacaran haram, ketahuan dikawinkeun kok akan dipulangkeun. Enggak boleh. Tidak boleh. Haram, enggak boleh. Santri itu harus suci untuk mencapai ilmu yang suci, karena ilmu itu adalah suci. Ilmu itu adalah nur, tidak boleh dikotori dengan cahaya gelap. Ilmu itu adalah cahaya, tidak boleh dikotori dengan maksiat. Makanya harus jaga. Ya, ingat tuh. Maka harus apa? Harus berbuat baik dengan siapapun, apalagi dengan tetangga. Ya. Sekalipun tetangga itu orang Yahudi, paham kan? Ya gitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk menjaga akhlak yang baik. Ya, tolong jaga akhlak yang baik. Insya Allah kamu akan menjadi anak-anak yang pintar semuanya. Anak-anak yang soleh semuanya. Anak-anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jangan sampai kalian itu tidak mengamalkan akhlak. Kalau tidak mengamalkan akhlak, hidup kalian pasti akan tidak mulia. Makanya kamu ingin mulia enggak? Ya, jaga akhlak yang baik ya. Qala al-musannif wallahu a'lam bissawab.